Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Di video kali ini kita akan melihat salah satu jalur jalan alternatif menuju ke Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta dari Jawa Tengah yang terkenal dengan Tanjakan Celongop. Tanjakan ini terkenal dengan kemiringannya yang cukup ekstrim dan memiliki tikungan yang tajam sehingga sering terjadi kecelakaan di jalur ini. Tanjakan Celongop terletak di Kelurahan Watu Gajah, Kapanewon, Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Tanjakan Celongop juga memiliki kemiringan hingga hampir 45 derajat dengan panjang sekitar 1,2 km. Selain itu, lebar jalan masih relatif sempit dan berkelok-kelok. Di Tanjakan Celongop sendiri sudah sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Melihat tingginya angka kecelakaan ini, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya akan melakukan normalisasi di jalur Tanjakan Celongop. Proses normalisasi dimulai dengan pembebasan lahan. Setidaknya ada sekitar 95 bidang tanah dibebaskan dengan anggaran kurang lebih 12 miliar. Untuk normalisasi keseluruhan dianggarkan sebesar 64 miliar. Kali ini kita akan menyusuri jalan Tanjakan Celongop sekaligus melihat ketinggian, kemiringan, serta jalurnya dengan aplikasi Yulisi. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya berada di Kapanewon Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Kapanewon yang merupakan Kapanewon termuda di Kabupaten Gunung Kidul. Dari Kapanewon Gedang Sari ini nanti kita akan menelusuri jalur menuju ke Jawa Tengah melalui jalur Tanjakan Celongop. Untuk saat ini jalur Tanjakan Celongop ini merupakan jalur yang cukup ekstrim. Rencananya akan dilakukan normalisasi agar nanti jalur tersebut bisa menjadi lebih landai dan bisa dilalui kendaraan dengan aman. Hari ini nanti kita akan menggunakan aplikasi Yulisi untuk mengetahui ketinggian dan juga kemiringan dari jalur Celongop tersebut. Ikuti perjalanan saya kali ini. Oke, saat ini kita akan menggunakan aplikasi Yulisi ya teman-teman ya. Dari aplikasi Yulisi ini nanti akan kita gunakan untuk melihat ketinggian dan juga rute perjalanan yang akan kita lalui ya teman-teman. Kita akan record on-nya ya. Kita akan melakukan perjalanan dari Kapanewon Gedang Sari teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, di Kapanewon Gedang Sari ini merupakan salah satu Kapanewon yang berada di Gunung Kidul dan merupakan Kapanewon termuda karena Kapanewon Gedang Sari ini merupakan pecahan dari Kapanewon Ngelipar dan Kapanewon Patok ya, sebagian ya. Jadi dari dua Kapanewon itu terbentuklah Kapanewon Gedang Sari yang berpusat di Hargomulyo ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini adalah kantor desa Hargomulyonya. Kemudian yang dari awal tadi kita
melakukan berjalan itu merupakan kantor Kapanewon atau kecamatan ya, setingkat kecamatan gitu yang ada di Gedang Sari ini. Dan kalau teman-teman melihat bahwa Gedang Sari ini dari wilayahnya ini terapit, wilayah Kapanewonnya itu terapit oleh beberapa bukit ya teman-teman. Jadi terapit oleh beberapa bukit yang mengelilingi di Kapanewonnya. Dan banyak dijumpai di daerah Gedang Sari ini adalah sungai-sungai yang merupakan masih menyambung dengan deretan Gunung Api Purba ya, kawasan Gunung Api Purba. Karena dari struktur bebatuannya ini juga merupakan bebatuan vulkanik ya, dilihat dari beberapa bebatuan yang mengalir di beberapa sungai di Kapanewon Gedang Sari ini. Terlihat juga banyak sekali batu-batu seperti halnya kalau kita melihat di jalur kali dari Gunung Merapi ya, yang ada di Sleman, dan juga di sini itu hampir mirip-mirip gitu. Teman-teman, kalau melewati jalur Gedang Sari ini adalah salah satu jalur yang menghubungkan, yang kita lalui ini menghubungkan dengan Gunung Kidul melalui tanjakan Selongop ya. Di video saya pernah saya expose juga, saya mengekspos di Gedang Sari ini juga ada namanya Grand Village ya. Ini dulu merupakan wisata juga dari ketinggian, bisa melihat di sisi Klaten ya, kita bisa melihat daerah Klaten Jawa Tengah itu dari ketinggian. Di sana juga ada wahana dulu ya, ada wahana. Nah ini masih ada plakatnya, ini Grand Village. Ada wahana juga. Kemarin sempat saya lihat ada apa yang papan luncur, bukan papan luncur ya, Flying Fox ya. Di sana juga ada Flying Fox juga ya di Grand Village. Hanya kemarin pas saya terakhir kemarin menurut ceritanya itu setelah pandemi itu terus pada off ya untuk wisata Grand Village-nya. Kalau kita lihat di sana yang bangunan-bangunannya juga sudah agak terbengkalai. Nah hari ini kita akan melihat ya, jalur ini yang kita lihat ini adalah jalur menuju Jawa Tengah, dan kita akan melalui atau melewati jalur Celongop yang nantinya di jalur tersebut rencananya akan dinormalisasi karena kondisi tanjakan yang cukup tajam ya, dan beberapa tanah itu juga sudah dibebaskan untuk nantinya dijadikan jalur, sebagian jalur, ada yang jalur baru ya, karena untuk menormalisasi tersebut, tetapi juga menggunakan jalur yang lama juga ada. Hanya nanti kita akan kita lihat di lokasi apakah sudah ada, karena kalau dilihat dari rencananya itu di akhir bulan Maret ya, berarti ini masih saya di pertengahan ini. Nah ini yang ke arah kiri ini kita akan menuju melalui Bukit Celongopnya ya. Sesuai dengan informasi yang saya dapat bahwa pembangunan atau normalisasi dari Bukit Celongop ini akan didanai oleh pemerintah provinsi, karena untuk jalan Celongop ini yang menuju ke Gunung Kidul ya dari Jawa Tengah ini adalah merupakan jalan provinsi, dan rencananya akan menggunakan dana keistimewaan. Nanti kita tunggu dari proyek yang rencananya akan dilaksanakan tahun ini ya. Nanti akan kita pantau kalau sudah mulai proyeknya ya. Hari ini kita akan melihat kondisi saat ini jalur Celongop yang merupakan salah satu jalur ke Gunung Kidul teman-teman. Dan kalau kita melihat kanan kiri ini bukit dan jurang ya teman-teman. Untuk lebar jalan saat ini saya lihat sekitar 5,5 sampai 6 meter ya ini.
Untuk berpapasan kendaraan kecil masih bisa aman ya. Kalau bis besar tidak aman. Mungkin kendaraan-kendaraan yang diperbolehkan atau lebih amannya lewat sini lebih baik kendaraan yang kecil ya teman-teman, kendaraan pribadi ya. Kalau kendaraan berat saya kira harus mikir juga ya. Nah ini kita mulai turunan, ini di area sekitar perbukitan Selongop ya. Di jalan ini tanamannya cukup rimbun dan penghijauannya masih cukup bagus ya. Walaupun sebagian ini ditebang ini karena untuk keamanan listrik, jaringan listrik ya. Ini beberapa di tebang ini di pinggir jalan. Tapi secara umum kalau saya lihat dari drone juga banyak pepohonan ya. Jadi jalannya tidak cukup kelihatan. Nah disinilah di bawah ini ya, ini adalah terkenal dengan puncaknya Selongop. Dan untuk normalisasi itu seperti apa kita belum tahu juga ya teman-teman. Jadi di sini ini termasuk puncak tertinggi. Di bawah sana itu teman-teman bisa lihat ya, di bawah sana teman-teman bisa lihat ini turunnya cukup tajam juga ya. Kalau kita lihat ini cukup tajam juga, dan kita bisa melihat area bawah sana teman-teman. Nah ini nanti kita ngerem terus ya. Ini saya berhenti sebentar, kemudian di bawah itu terlihat jalannya juga. Kita akan turun ke bawah teman-teman. Nah bentuk normalisasinya seperti apa ini nanti saya juga belum terlalu paham ya bentuknya nanti. Hanya kalau saya melihat di sini mungkin akan di jalurnya dipindahkan ya, atau diubah rutenya ya, sehingga bisa tidak semiring ini ya ini. Nah ini turun terus teman-teman. Ini kebetulan saya dari rumah ya, dari Gunung Kidul menuju ke Jawa Tengah. Sebenarnya kalau lebih cocoknya itu memang harus dari bawah ya, bisa merasakan tanjakan. Tapi ini juga turunannya juga cukup harus hati-hati ya teman-teman, karena cukup panjang juga. Terlihat juga di layar, nanti kita akan tampilkan kemiringannya teman-teman ya, kemiringan dari jalur ini. Dan di kiri atas sana ya, itu jalur yang tadi kita lewati. Jadi hampir seperti patok itu ya, atas dan bawah jalurnya. Nah ini juga dikasih ini ya ban ya, ini karena kalau dari atas tadi ngerem terus itu kalau blong bisa terus bablas ini teman-teman, atau lurus ke sana ya, cukup berbahaya juga. Ini masih turun terus teman-teman dari Selongopnya. Hanya memang kalau kendaraannya fit itu aman lah, relatif aman. Kalau tidak fit ya, artinya rem-remnya gitu ya, itu cukup berbahaya juga. Kalau kendaraan mobil gitu saya harapkan ada handrem, paling enggak handremnya fungsi ya teman-teman. Nah kita sudah sampai di perbatasan ya, di depan ini ada perbatasan dengan Jawa Tengah, dan kita dari Gunung Kidul ini masih ada yang di sebelah kiri ini adalah Puskesmas Gedang Sari 2 ya teman-teman. Nah ini masih wilayah Gunung Kidul yang sebelah kiri, dan kita akan ke kanan menuju ke Jawa Tengah teman-teman. Nah kita akan berhenti di sini sebentar. Cari tempat yang redup teman-teman. Nah di depan saya ini adalah UPT Puskesmas Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul, yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah di sebelah sini, dan di sana adalah Kabupaten Gunung Kidul, dan batas wilayahnya terlihat di depan sana ya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, mungkin ini yang bisa saya sajikan kali ini. Kita tadi melewati Gedang Sari melalui Bukit Selongop ya, untuk menuju ke Jawa Tengah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.